Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, habibi rabbil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, amma ba'd. Yang mulia yang selalu kita doakan Mbah kita, Mbah Kadarse, semoga beliau diberi kesehatan selalu dalam sehat walafiat. Tak lupa Ustadzuna Ustadz Ashiri selaku pengasuh pondok pesantren seni kaligrafi, semoga diberi kesehatan selalu untuk membimbing kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatid, asatidah, senior santri PSKK yang saya hormati, serta para, saya manggilnya apa ini? Teman-teman, adik-adik, apa kakak-kakak, atau bapak-bapak? Teman-teman ya? Oke, teman-teman peserta pesantren kaligrafi yang berbahagia di tahun 2023 angkatan ke 10. Ini materi pertama saya ya. Untuk materi di malam hari ini, insya Allah hari ini sampai berikutnya kurang lebih ntar ada 4 kali pertemuan. Saya diberikan mandat untuk bukan apa ya, kita sama-sama belajar ya, sepakat ya. Mungkin saya masih banyak kekurangan, ntar bisa diingatkan, bisa disempurnakan bersama-sama. Kita di sini niatnya untuk belajar bareng-bareng. Sebelum kita mulai materi yang akan saya sampaikan, mari kita buka dengan bacaan doa Al-Fatihah. Semoga dengan baca doa Al-Fatihah keberkahan selalu mengucur kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman-teman semua. Materi yang saya sampaikan untuk hari ini dan berikutnya, yaitu saya mendapatkan tentang prakteknya, baik di media stroform dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke praktek, ada beberapa saya ambil temanya, yaitu dengan kaligrafi entrepreneur. Kaligrafi itu artinya apa? Tulisan, kaidah. Terus kalau entrepreneur, kaligrafi udah pada paham kan, materi awal pasti Ustadz Ashiri sudah menerangkan. Kalau entrepreneur itu apa? Entrepreneur apa entrepreneur? Pengusaha. Kalau kita gabungkan artinya kaligrafi pengusaha. Bisa pengusaha kaligrafi. Kan sering Ustadz menyampaikan, kita di sini kalau kita belajar kaidah, kita akan matang. Tapi untuk aplikasi di dalam masyarakat, otomatis kan kita kaidah yang kita pelajari itu bisa menghasilkan nilai harga jual. Bahannya apa, itunya apa, ntar kita bahas bareng-bareng. Makanya tadi saya sampaikan hari ini belajarnya tentang praktek ntar ketika teman-teman sudah kembali ke rumah sendiri-sendiri. Silakan Ustadz masuk ke materi awal. Ada slideshow, ntar bisa sedikit tak kasih teori. Yang pastinya ini dasar. Apabila kurang sempurna, kurang begitu luas, kita akan bahas bareng-bareng. Oke, kaligrafi entrepreneur. Tadi kaligrafi artinya apa? Kalau kita di ketulisan itu bukan hanya Arab dan Indonesia saja. Yaitu kan kita bisa kalau kita belajar kan kaligrafi berarti khusus di Arab
Arabnya. Yang biasanya kan luas. Atau bisa kita bilang letter. Terus kalau entrepreneur tadi apa? Pengusaha. Oke, bisa lanjut. Saya mau nyanyi dulu ah. Katanya kok habis treweh capek gitu. Kita nyanyi dulu ya. Oke, angkat tangannya 2 semuanya. Udah pada mandi kan? Oke, dah. Kader penyebar virus seni kaligrafi. Ntar nyanyinya begini. Kader penggerak seni tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Oke? Ikutin lagunya seperti itu, tapi dengan apa yang gerak. Kita nyanyi bareng-bareng. 1. Kader penggerak seni tepuk tangan. Kader penggerak seni tepuk tangan. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita tepuk tangan. Oke, yang kedua tepuk dada, ketiga tepuk paha, yang keempat berteriak. Tapi nyanyinya bareng ya. Sekarang yang poin kedua. 1, 2, 3. Kader penggerak seni tepuk dada. Tepuk dada begini bukan begini, bos. Kader penggerak seni tepuk dada. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita tepuk dada. Sambil nyanyi mulutnya, jangan diem aja, nyanyi dan gerakan. Masa sepanang nulis, lihat kaidah, happy sedikit lah. Yang keempat, kader penggerak seni tepuk paha. Kader penggerak seni tepuk paha. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita tepuk paha. Kader penggerak seni berteriak. Kader penggerak seni berteriak. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita berteriak. Kader penggerak seni semuanya. Nggak paham? Kalau nggak paham kembali lagi ke PAUD nih. Kader penggerak seni semuanya. Kader penggerak seni semuanya. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita semuanya. Masih ngantuk? Oke, lanjut. Ya, ekspresinya sebentar. Oke, sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Prima Prahitno. Terus kenapa tak tulis pengalaman organisasi? Kita kalau enggak ikut organisasi kemasyarakatan, sosial dan sebagainya, salah satu manfaatnya itu adalah channel atau jejaring dalam usaha itu biar lebih mudah. Semakin banyak organisasi, semakin banyak teman. Ada Karang Taruna, ada pengurus Angsor, dulu BEM, sekarang Kadin. Kadin tahu nggak? Kamar Dagang dan Industri. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. KEK, Komite Ekonomi Kreatif. Pelatih, instruktur, siber, anggota paralegal dan sebagainya. Itu sekelumit. Keterampilan. Kenapa kok saya menampilkan keterampilan bukan berarti sombong? Itu salah satu karena di bidang seni kaligrafi dan dekorasi serta seni visual. Kita kan di sini diajarkan seni visual. Seni visual itu apa? Ntar pembahasannya. Master of Ceremony atau Public Speaking? Master of Ceremony? MC. Kemarin alhamdulillah wisuda MC, tapi MC untuk nikahan. Nikahan dulu itu kan ada adat Pranata Adicoro. Terus ada desain grafis. Nah, terus tahun 2017 saya masuk ikut mondok di
PSKK ini sampai 2019-an. Berarti baru. Tapi karena posisinya saya ini kesini itu selesai kuliah, saya S2 selesai baru masuk ke sini, berarti umurnya kan sudah semakin tua. Kalau kita ngejar kaidah, otomatis kan kalah sama yang umur-umur muda dari sekarang belajarnya. Makanya Ustadz menyarankan saya, kamu fokus ke proyek. Makanya di sini kaidah pun dipelajari, proyek pun dipelajari, seni visualnya itu. Beberapa macam kaligrafi diterapkan di media. Pendidikannya tadi motonya tiada hari tanpa pikiran sahabat-sahabat, teman-teman berkarya itu gimana? Apa sekedar nulis atau sekedar buat karya? Bedanya seni sama seniman apa? Dulu pernah tak sampaikan apa? Bedanya seni sama seniman. Kalau seni sebuah karya, seniman pembuat karya. membuat karya. Kalau tukang seni sama seniman? Kalau seniman, apapun dia berkarya. Terus? Seni ketika ada proyek dia berkarya. Saya dulu pernah ditanya gitu, bedanya apa? Kalau orang seniman ada proyek, maksudnya proyek ini bahasanya pesanan loh ya. Ada pesanan, ya ada pesanan, pokoknya setiap hari saya menggores, oh ini karya saya. Tapi kalau nggak seniman, kecuali ada pesanan, Mas saya bikin ini dong. Ya, itu tukang masuknya. Makanya kan di sini kemarin Pak Eko, masih ingat pelajaran Pak Eko? Teman-teman dididik sini tuh bukan untuk jadi tukang, tapi sebagai seniman. Seniman kan bebas. Apapun yang kita ekspresikan, sekiranya itu menghasilkan manfaat, seperti itu. Oke, lanjut Ustaz. Ntar ada beberapa materi yang sekiranya apabila tertinggal ntar bisa dilihat di YouTube kakak, YouTube, IG, Facebook, TikTok, dan nomor HP. Tapi ntar tetap kemarin kan tak sampaikan, silakan dibuka YouTube, ntar aja materi praktek yang perlu kita pelajari ketika kok masih bingung atau masih ragu atau kurang paham, bisa dibuka di YouTube yang saya bikin. Itu request dari teman-teman, tolong dong gimana caranya belajar supaya bisa tapi dengan jarak jauh. Makanya tak bikin tutorial ala kadarnya, yang pastinya ada yang lebih baik lagi. Lanjut Ustaz. Oke, usaha yang berjalan saat ini arsitektur Islam dan kaligrafi, biasa pesanan di masjid, kubah, KRC dan sebagainya, biro jasa umrah dan wisata luar negeri. Saya juga sambil bantu kakak di wisata umroh. Terus editing, desain, grafis, office, printing, berarti pesanan, undangan, nikahan dan sebagainya, kecil-kecilan. Tapi kalau ada orang bantu ya tak bantu buatin. Biasanya kan ada bikin desain MMT. Sekarang kan background kan praktis, MMT, desain udah selesai. Pak Medar Sabdo tadi MC, fotografi, dekorasi event. Usaha yang agak vakum, karangan bunga. Saya juga dulu pernah buat karangan bunga, tapi ada kendala sedikit. Saya cancel dulu. Wedding organizer, ini mau buka perintisan lagi. Outbound game, leadership training. Saya juga ngisi outbound game itu ketika ada acara, ada event, kan ada outboundnya itu. Saya juga hobi di situ. Breakingnya, lah makanya saya lihat teman-teman nyanyi aja tangannya kaku kok. Kalau mamanya langsung nyanda, itu lagu yang tak sampaikan tadi, oh berarti breakingnya, kegiatannya pasti cepat. Oke lanjut Ustaz. Itu sedikit perkenalan. Nah ini proyek karya yang sudah pernah dikerjakan, itu berbagai kaligrafi masjid, dinding, kubah, mihrab, full dan DLL. Itu apa ya? Pesan Ustaz itu kita nggak sah bahasanya, apa yang kita pernah karyakan jangan malu untuk kita sampaikan kepada orang.
Bisa dibilang, oh ngapain sih di-upload di Facebook, ngapain ini, lebay. Hal seperti itu orang kalau berpikiran mau pamer, itu mungkin. Tapi tujuan kita kan untuk syiar. Kita bisa. Jangan diragukan kembali. Karya yang kita punya, dokumentasinya kan di situ. Suatu saat, sanak family kita dan sebagainya pengen lihat, oh ternyata ini karya saya dulu. Pernah di sini. Saya zaman tahun 2017 mulai berkarya dan sebagainya, tak abadikan sampai sekarang. Oh, bisa. Lanjut Ustaz. Oke, saya minta waktu teman-teman 15 menit, silakan dikerjakan. Andekan ya, teman-teman itu dapat apa namanya? Bahasanya setelah belajar di sini, teman-teman bisa buka usaha. Tugas pribadi, maksudnya per orang. Paham maksudnya enggak? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada elektronik, ada kuliner, ada kriya, properti, komestik, medis, sama jasa. Kalau usaha elektronik contohnya apa? Servis TV, jual HP. Kalau usaha kuliner, warung, warteg, restoran. Kalau usaha kriya, kerajinan, aksesoris. Terus properti, perumahan, gedung. Komestik berarti bedak, medis, obat-obatan, apotek, jasa, itu kan servis, terus kita dan sebagainya. Pilihlah salah satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Anggap saja kalian punya usaha. Ini tadi tak sampaikan ya, materi yang tak sampaikan dulu, saya mau melihat. Andaikan kita terjadi pengusaha, kita kan punya apa namanya? Punya ranah, punya proses. Yang pertama, umpamanya tonjonnya saya milih kuliner. Nama produk kuliner itu kan apa tujuannya? Anggap saja kita punya, sini khasnya apa? Pecel. Kuliner ya. Berarti nama produknya itu pecel apa? Pecel lele. Contohnya. Brand, logo dan slogannya apa? Berarti kalian harus buat logo itu. Pecel lele itu logonya gimana? Kalian gambar. Jelek-jelek. Terus slogannya, makan pecel lele dijamin kenyang. Itu kan kata-kata. Ya kan? Brandnya itu loh, yang terkenal itu apa? Objek sasaran. Pecel lele itu objeknya ke siapa? Ke mak-mak, ke pedagang, atau ke pasar. Cara pemasarannya gimana? Apa cuma kita jualan di situ, kasih baliho, jual pecel lele, atau buat brosur? Terus izin usahanya ada enggak? Gimana cara ngurus izin usahanya? Sistem pembayarannya gimana? Berarti kalau jual lele kan langsung cash. Apakah kalau habis makan, Bu tak transfer ya? Kan bisa aja. Hasilnya gimana? Dari awal teman-teman buka usaha itu, terus apakah ada untungnya atau enggak? Terakhir evaluasi. Silakan 15 menit tak kasih waktu. Teman-teman pilih salah satu. Anggap saja sampean, saya jadi bos punya usaha elektronik, berarti jual TV, jual itu. Kuliner berarti apa? Kriya berarti apa? Kosmetik apa? Terus bikin nama brandnya, produknya apa? Terus gambar jelek-jelekan logonya, objek sasarannya dan sebagainya. Ntar saya ini kan umum ya. Ntar habis itu tak tarik jadi satu ketika sampean jadi pengusaha kaligrafi. Ini nakirah dulu. Kalau belajar alfiah kan nakirahnya dulu. Setelah nakirah kan umum kan? Baru tak ambil ke ma'rifatnya. Coba silakan. Tak kasih waktu 15 menit. Pilih salah satu itu, mau jasa, properti, kriya. Paham maksud saya enggak? Paham ya? Silakan. Anggap saja kita berpikir jadi bos. Ya kan? Kita berpikir jadi bos. Ayo, tadi tak pesan toh, ambil kertas, pilih salah satu, usahakan jangan sama, harus ada yang mewakili semua.
Selembar kertas sudah coret-coret. Oke, 15 menit dari sekarang. Terserah apa. Usahakan jangan kaligrafi. Kaligrafi ntar pasti itu hati kamu. Usahakan mikir yang selain usaha apa. Kan kita kan mimpi itu, mimpi, bermimpi. Yuk, pilih salah satu. Semakin cepat berarti mindset pemikiran teman-teman itu satset. Jadi seniman pengusaha kok.
Mas Madura. Mas Madura itu condongnya pemasaran itu kemana? Ke anak-anak, orang tua, atau ke ziarah? Lah iya, itu objeknya, sasarannya. Impor berarti. Kopi berarti sasarannya ke siapa? Berarti kan tukang nongkrong. Nongkrong rata-rata muda. Makanya kita bikin usaha itu gimana ya, proses kita harus tahu kanan kiri lingkungan kita.
salah satu jejak, oh saya punya usaha wedding, saya bisa kaligrafi. Biasanya kan, Mas Prim bikinin dong nama anak, pakai bahan ini apa, harganya berapa, kan income dan sebagainya. Mas Prim buatin dong kado, handbook. Nah, perbanyak relasi baik untuk perkembangan potensi bisnis. Tapi ingat, kita kan banyak grup, biasanya banyak teman. Jangan sampai mengirim pesan itu salah kamar. Paham maksud saya? Temanya apa? Sampean bahas temanya beda lagi. Itu biasanya ada yang seperti itu. Banyak teman, banyak grup, pasti kan bahan pembicaraan dan sebagainya. Yang ketiga modal. Modal keberanian, skill, pengetahuan, aset, dana, tunai, pengalaman. Ingat ya, modal itu bukan hanya uang saja loh. Kalau saya itu mengartikan dua, nanti sudah ada. Kalau modal skill, berarti kita dapat uang dulu, ya kan? Kita belanjakan untuk perlengkapan dan sebagainya. Ketika jadi DP kedua dapat lagi, kita pasangkan, dapat lagi finishing. Untuk modal DP ketiga selesai, baru perlu pelunasan. Itu kalau kita punya modal skill usaha kita. Tapi kalau usaha di produk, berarti kan kita harus punya modal uang untuk belanja barang, bahan. Yang keempat,
Tadi apa yang L Lesa Dekorasi, slogannya gimana? Siap melayani kapanpun dari kayak Grab aja. Siap.
mendapatkan proyek, itu baru contoh kaligrafi nama, cuma 300.000. Coba kalau menara atau kubah, hampir 100 juta. Itu 100 juta kalau DP pertama 30% berarti berapa? Berapa? 30 juta. Wah, 30 juta lumayan nih untuk beli NMAX. Nah, kalau untuk beli itu ya proyeknya kita nggak jalan. Nah, itu resikonya di situ. Ketika ada DP pertama harus kita belanjakan bahan, setengahnya untuk tukang. Setelah menara itu jadi dicetak, kayak proses kirim. DP kedua 30 lagi, 60 kan? Itu untuk proses tukang dan sebagainya. DP keempat 30 lagi, berarti 910 juta untuk beli cat dan sebagainya. Selesai, tinggal pelunasan 10 juta. Itu kalau modal skill kita punya. Beda modal uang, berarti kita harus punya uang dulu. Biaya belanja. Biasanya itu bila ada saldo berarti untung, bila kurang berarti ada kerugian. Tapi kita kalau umpamanya jasanya pakai uang dulu, cara perhitungannya biasanya saya jual nih, saya punya handam, cutter lah. Cutter ini saya belanja per boxnya kurang lebih saya dapat harga 2.000. Tak jual 2.500, berarti saya untung 500. Itu seperti itu kalau dagang. Gimana caranya? Karena kita kan beli kapasitas banyak, harganya lebih. Bedanya kalau kita beli eceran sama beli kodian lebih murah mana? Satu kodi kan daripada eceran, seperti itu. Lanjut, Ed. Orang usaha tidak selaras selalu munjur nggak mungkin lah usaha untung terus itu nggak ada. Tetap ada kegagalan, ada ini, ada resikonya, ada itu. Ketika berhasil, mulus bisa bertahan dan selalu berinovasi. Ketika kok kita sukses terus, kita nggak ada inovasi, ya kita akan ketinggalan. Karena zaman semakin berkembang. Bila ada kendala, rugi, bangkrut, ketipu, DLL. Nah, ketipu ini yang sering. Tapi kita jangan sampai nih, karena nggak tugas utama tetap optimis dan bangkitlah. Bisa apa enggak? Kader penggerak seni tepuk tangan. Kader penggerak seni tepuk tangan. Nyanyi bareng dong. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita tepuk tangan. Kader penggerak seni tepuk dada. Tepuk dada, bos. Kader penggerak seni tepuk dada. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita tepuk dada. Kader penggerak seni, kader penggerak seni tepuk paha. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita tepuk paha. Kader penggerak seni berteriak. Kader penggerak seni berteriak. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita berteriak. Kader penggerak seni semuanya. Berarti paham Ki? Aman mereka. Kader penggerak seni semuanya. Mari kita lakukan kader penggerak seni, bersama-sama kita semuanya. Yang di sini guru bisa dipraktekkan di kelas, biar gak ngantuk. Oke Ustaz, yang guru ngaji juga sama, nggak melulu ngaji kitab itu, nggak ada ice breaking seperti itu. Itu penting biar gerak, biar itu. Ada ribuan saya ice breaking. Kalau tak lihat nyanyian itu kok masih kaku, ini kedua ini sudah lanyah suaranya. Lanjut Tad. Oke, terima kasih banyak. Salam sukses.
TMI, Taman Mini Indonesia tuh mestinya itu tapi yang nulis Ustadz Mualimin. Ustadz Mualimin kenal? Santri senior sini 8 tahun. Kemarin juara tuh kaligrafi dinding. Sudah 2 loh. Kubah berarti medianya di kubah, kalau dinding medianya di Caranya sudah tahu ya prosesnya. Kan ada antar masuknya ke materi berikutnya lainnya. Materi dekorasi, materi itu kan ada kan. Nah ini saya menerangkannya hasil akhir ketika teman-teman sudah belajar, kalian praktekkan di masyarakat. Hasilnya seperti ini baru laku. Kalau teman-teman belajar kaidah terus di kertas, kan orang lihatnya nggak mungkin kan kertas dijual begini kan enggak. Jadinya kan hasil akhirnya seperti ini. Kita bisa seperti itu dari mana? Ya kita belajar kaidah. Lanjut. Kaligrafi plafon. Ini di Purwodadi. Ini di mana ya? Demak gitu ya. Itu saya juga punya komunitas kaligrafer Demak. Saya asli orang Demak. Orang yang enggak ini, wah kalau kita ngerjakan plafon atau kubah pasti gulunya akan reng-reng bahasanya. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya biasa aja. Sampai begini. Nikmatnya kita proyek di kubah itu ketika kita tiduran di atas spray. Orang pikiran, oh jatuh apa enggak? Oh, ya itu kuasa Gusti Allah kita. Kan enggak mungkin orang kita dekor gitu jatuh blek gitu kan enggak. Itu sudah gimana ya? Kenikmatan itu ketika di atas ngantuk ya udah. Yang penting kakinya dilipat, set, tidur di atas spray, lihat bawah ini biasa. Tapi kalau teman-teman takut ketinggian, yang cewek juga nggak menutup kemungkinan, banyak kok yang cewek sampai naik-naik ke dekor kubah, bisa. Lanjut, ini kaligrafi plafon, kaligrafi stainless. Nah, stainless ini bahannya elegan, hasilnya lebih banyak. Stainless itu, Majid, SMA, Tahasus, ini. Tutorialnya juga ada. Cari di Primadona Las. Ada yang pakai las, ada yang pakai patri. Kalau saya bukannya biasanya pakai patri. Ustadz, cara bikin tulis SMA itu gimana? Apakah kita tulis? Kan enggak, kita ngeprint. Makanya kan Ustadz pernah menyampaikan, orang yang pinter kaidah itu belum tentu akhirnya dia lebih sukses daripada orang pengusaha kaligrafi dia nggak bisa kaidah. Berarti kan titik poinnya dia tahu hasil akhirnya dan pemasarannya. MCW. Untuk teman-teman lihat di kaligrafi di tempat-tempat yang dijual itu, yang di figura, itu sesuai kaidah apa enggak? Ya kan? Enggak, maksudnya kaidah sesuai yang seperti lomba itu loh. Itu kan lebih banyak enggak sesuai kan? Tapi laku apa enggak? Lagu tulisannya tetap umpamanya Allah ya Allah, Muhammad ya Muhammad. Tapi kan nggak sesuai kaidah.
saya buat udkhuluha bisalamin aminin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pakai alat gergaji jigsaw. Saya dulu gini, Ustaz bisa bikin kaligrafi akrilik? Bisa, tapi boleh enggak saya minta modal untuk belanja dulu, bahasa gitu. Tak beliin alat, tak beliin scroll show, ya kan? Padahal belum punya alat, alatnya cuma pakai gergaji jigsaw itu. Nulis kaligrafi kita sudah bisa nulis sendiri, ya kan? Pakai kertas bekas, tempel di situ. Kertasnya wis bekas, ya kan? Modalnya apa? Lemnya nggak punya lem, pakai lem upo. Kalau enggak, ibu di rumah punya tepung, dimasak pakai lem belakangnya. Kan hemat itu. Iya, karena butuh kreatif. Setelah kita lem, kita karena sudah punya modal untuk beli alatnya itu, ya udah, tinggal dipotong, diamplas. Dibilang, "Oh, Pak, ini sudah 50% mau jadi." Yaudah, tak transfer lagi. Tinggal proses penempelan. Nah, itu ilmu skill tuh begitu. Kita punya proyek, ada DP dulu, kita belikan alat, investnya di mana? Di alat. Ketika ada proyek kedua, berarti kan kita sudah punya income. Biasanya begini, umpamanya kita ada proyek bikin akrilik mirror kecil. Kita kalau beli besar, itu kan belinya harus besar. Harganya kan 1.200.000-an. Bisa lebih. Mana ada proyek kamu buat freelancer gitu, kecuali kita punya tabungan. Nah, saya mengajak awal ketika kita punya skill, kita manfaatkan kemampuan kita. Kok nggak rapi, Tat? Ya, makanya kita harus sering melatih supaya rapi. Lanjut. Kaligrafi spot. Yang awal Muhammad, kalau kita berpikir awal Muhammad masa buat gede seperti itu, dari mana ya? Itu ada dua kemungkinan. Ketika kita proyek GRC, kalau GRC itu kan tulisannya kita ambil, kita lepaskan, itunya baru ditempel. Nah, tulisannya kita tak manfaatkan seperti itu. Sama-sama kan dapat pemasukan uang lagi. Limbah basah, limbahnya masih bisa bermanfaat. Dibikin seperti itu. Tuh, ini full, ini yang yang masjid itu full spon. Itu juga spon. Ini katalis juga spon. Ketika kita buat pakai kayu, itu kan lama. Yang ini gebyok. Dulu kalau kita hajatan, itu kan pakainya kayu jati gebyok. Itu udah beli 10 juta. Minimal, paling murah. Nah ini tak buat gebyok pakai spon. Modalnya berapa? Sama kan, sama-sama.
teman-teman akan dikasih tahu. Sudah 21 bentuk loh ya. Ya masih banyak lagi loh. Lanjut Tat. Kaligrafi media hias lainnya. Media selain ada kuci kita hias, ada untuk itu kan kado ulang nikahan ada. Ini pakai peralon juga bisa. Pakai lampu kan, gantungan kunci juga bisa. Pakai media jam juga bisa. Kan banyak sekali. Dengan modal apa? Teman-teman bisa kaidah kaligrafi terus dikembangkan prakteknya di media apapun. 22, 23, 24, 25, 26. Lanjut Tat. Media hias banyak lainnya. Itu baru 26 tok lo ya. Ada lagi selain itu medianya apa? Ada media di daun. Ada lagi? Mahar. Mahar itu banyak apa? Oh boleh. Berarti kan kaligrafi manual. Mawang mainan. Apalagi? Kan banyak media itu. Kayu udah tadi ukir. Nah, kan itu baru 22 dokumenter yang masih saya save. Mungkin ada bahan lain belum tak foto. Dulu pernah dibilang saya, lebih banget sih dikit-dikit foto. Tapi kalau gini, saya tahu manfaat.
prakteknya toh. Education, kemarin ada request antara 3 kegiatan itu saya tak jadikan satu di dalam pendidikan, yaitu di YouTube-nya, tutorial dan sebagainya ada education-nya. Itu saya punya usaha, tak izinkan di kecamatan. Keluarlah SIUP. Setelah SIUP ada, saya langsung ke kantor pajak. Antum orang mana? Lamongan. Kan di sana ada kantor pajak Lamongan. Datang. Usahamu apa? Tapi ketika kita punya NPWP, kita harus siap setiap bulan harus bayar pajak. Diniati kita hidup di negara, ya kita harus sumbangsi kepada negara. Diniatin begitu. Kalau nggak niat begitu, ada penghasilan yang kita ambil. Walaupun saya penghasilan sedikit, ya tetap istiqomah mengasih pajak. Seperti itu. Dan saya mengajukan listrik rumah, listrik usaha. Kan saya punya workshop. Listrik usaha yang saya bikin itu saya ngajukan ke PLN atas nama usaha. Kan beda, listrik umum ada bisnis. Syaratnya apa? Harus ada SIUP, NPWP, dan NIB. Tak kasihkan, ada syarat itu baru. Kenapa? Karena bayarnya lebih murah. Ada subsidi dari PLN. Itu listrik di workshop saya itu pakainya bisnis B. Nama atas nama apa? Mohon dimaafkan, dan apabila ada kata-kata yang nyelekit atau menyakitkan, tolong dibukakan pintu maaf. Saya di sini tak niati sama-sama belajar. Ketika kok Ustadz ini kurang begini, tolong diingatkan. Saja. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.